الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh, jamaah pengajian ahad pagi yang mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan, memberikan amanah kepada kita, yakni dengan mempercayakan kepada kita kembali yang namanya ruh, yang namanya nyawa, yang Allah pada beberapa waktu yang lalu mengambil nyawa kita sementara melalui tidur malam kita, yang ketika menjelang paginya Allah mengembalikan ruh nyawa itu kepada diri kita semua, sehingga kita masih bisa melanjutkan perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini semata-mata semerta-merta untuk memperbanyak catatan-catatan amal soleh, amal kebajikan, amal yang nantinya mendatangkan manfaat bagi kita semua untuk perjalanan kehidupan kita di alam akhirat kelak nanti. Maka Al-Imam Ghazali itu ketika ditanya kenapa Allah masih memberikan umur yang panjang kepada diri kita, yang pernah kami sampaikan, kita itu ketika mau tidur itu kan ada dua kemungkinan, bangun lagi ataukah terus dalam tidurnya. Ada dua kemungkinan, antara bisa bangun lagi ataukah bahkan mungkin bisa jadi itu adalah tidur panjang kita. Tetapi ketika ditanya, ketika pagi harinya kemudian kita bisa bangun lagi, itu ada dua alasan kenapa Allah masih memberikan umur panjang kepada diri kita. Al-Imam Ghazali itu mengatakan begini jamaah. Pertama, karena Allah masih menganggap kita ini masih banyak dosa. Karena masih banyak dosa. Orang itu kalau baik insya Allah matinya cepat, umurnya tidak panjang. Tetapi alasan yang kedua, kata Imam Ghazali itu, kenapa Allah itu masih memberikan umur panjang kepada diri kita padahal kita ini banyak dosa. Karena Imam Ghazali mengatakan alasan yang kedua, karena Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Pintu maaf Allah masih membuka selebar-lebarnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal-amal soleh. Maka ketika pagi hari, ketika kita bisa bangun, tandanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbaiki diri,
kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Maka nikmat yang besar itu salah satunya adalah syukur umur buat jamaah. Nikmat yang paling harus kita syukur itu salah satunya adalah umur. Coba kalau Allah itu tidak memberikan umur tiap hari kepada kita, kita itu akan berhenti dalam beramal. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi itu Rasulullah SAW mengatakan, kaki anak Adam itu tidak akan bergeser besok pada yaumil akhir sebelum ditanya terkait dengan 5 hal. Jadi kita ini tidak akan pernah bisa melanjutkan perjalanan kita di fase-fase etape di perjalanan yaumil akhir. Karena yaumil akhir itu hari kiamat itu tidak berhenti di padang mahsyar. Itu masih ada perjalanan yang sangat panjang. Salah satu agar kaki kita ini bisa bergeser untuk melanjutkan perjalanan-perjalanan berikutnya sampai nanti penentuan antara surga dan neraka, harus melewati sebelum kita akan dihisab, sebelum kita akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan 5 hal. Salah satunya adalah ketika Allah memberikan kepada diri kita adalah umur. Allah akan bertanya, akan meminta pertanggungjawaban kepada kita, umurmu untuk apa ketika aku berikan di dunia. Maka kalau pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, maka inilah salah satu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pada hari Ahad tanggal 9 September 10 September pagi harinya engkau digunakan apa? Oh, Ahad pagi digunakan untuk ngaji. Alhamdulillah, pertanggungjawabannya baik. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil naim. Pada hari itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun itu. Maka kalau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita umur, nambah umur, berarti di situ masih ada kepercayaan yang Allah berikan kepada diri kita untuk 3 hal. Untuk menghapus, untuk beristighfar, untuk bertaubat, untuk memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, memperbaiki diri kita. Dan yang ketiga adalah memperbanyak amal-amal soleh. Itu kenikmatan. Karena tidak semua orang itu diberikan nikmat oleh Allah seperti kita ini. Termasuk nyuwun ngapunten, kenikmatan itu adalah bagian yang harus kita syukuri adalah bisa menghadiri majelis ilmu. Kalau kita membuka surat Al-Ashr itu jamaah, Allah itu kan bersumpah atas nama waktu, wal ashr, demi masa. Walaupun ada sebagian yang mengartikan, menafsirkan wal ashr itu demi waktu asyar. Kenapa? Asbabul nuzul ayat ini, surat ini tuh ada kisahnya jamaah. Jadi ketika zaman Nabi itu, atau orang-orang dulu itu, karena kan aktivitasnya untuk mencari kehidupan, untuk menghidupi dirinya dan keluarganya itu kan mata pencariannya orang-orang dulu itu napa? Pedagang. Nek wayahe waktu sore menjelang maghrib, wong-wong niku pada sibuk. Sibuk napa? Ngitung hasil dagangane. Untung rugi. Sehingga karena disibukkan menghitung duniawi, menghitung untung ruginya itu, kemudian orang-orang pada zaman itu lali akan kewajibannya. Maka turunlah surat Al-Ashr itu, wal ashr, mengatakan demi waktu asar. Tapi insya Allah Ta'ala dimaknai yang lebih luas, wal asr itu demi waktu. Bukan berarti Allah itu bersumpah serta-merta demi waktu, bukan. Tapi Allah itu ingin menunjukkan betapa pentingnya, betapa berharganya sebuah waktu. Waktu itu kalau sudah terjadi tidak akan
kembali lagi. Dan waktu ke depan belum tentu kita ini bisa menemui. Karena waktu itu sebuah misteri. Maka Allah itu mengatakan wal asr, demi berharganya waktu, demi manfaatnya waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu senantiasa berada di dalam kelalaian, senantiasa berada di dalam kerugian-kerugian yang terus-menerus. Allah itu telah mensifati bahwasannya kebanyakan manusia itu akan berada di dalam kerugian, jemaah. Semua manusia itu akan rugi. Rugi kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak bisa mengoptimalkan waktu. Karena waktu itu bagaikan hitungan-hitungan yang membiaskan. Yang waktu-waktu itu bagaikan bagaikan sebuah kenikmatan yang akan terus berlanjut. Padahal kalau kita hitung-hitungan secara waktu dan umur itu, semakin bertambahnya waktu yang kita dapatkan di dunia, hitung-hitungannya di mata Allah itu semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia. Tetapi kadang kita itu mengukur, menghitung, menilai waktu itu semakin tambah umur itu semakin oke. Padahal kalau gambarannya di mata Allah itu semakin banyak umur semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Dan masalahnya kebanyakan orang itu terlena akan namanya umur. Bahkan ketika mungkin kita ini muda itu berkata, saya itu nanti akan memperbanyak amal soleh, sholat jamaah di masjid, nanti dekat dengan Allah ketika sudah cukup tua. Padahal namanya al-maut itu tidak hitung-hitungan umur, tidak melihat namanya waktu, tidak melihat umurnya berapa, posisinya seperti apa, jabatannya apa, tidak padang bulu. Kuwi arek wong sugih wong miskin, punya apapun atau tidak, al-maut itu tetap akan datang. Arek umur 1 bulan bahkan yang belum lahir pun namanya sudah al-maut, ya pasti akan datang. Ketika dalam rahim pun bisa meninggal dunia. Seperti layaknya daun itu kan, apakah semua daun itu jatuh itu dalam proses sampai kering? Itu kan tidak. Daun itu jatuh ke tanah itu ada yang baru timik-timik tumbuh itu, pupus itu sudah jatuh. Ada sing nganti warnane kuning kusut kering itu baru jatuh. Yaitu umur manusia itu seperti itu. Ada yang mengalami fase sempurna sampai tua renta, bahkan ada yang sampai umur 100-an dan sebagainya. Bahkan ada yang tidak sampai mencapai fase yang sempurna itu sudah meninggal. Maka Allah itu mengingatkan kepada kita, bahasanya mungkin bahasa yang paling gampang untuk kita terapkan adalah ayo bareng-bareng memaksimalkan, mengoptimalkan waktu. Karena waktu itu berharga. Bahkan para ulama itu mengatakan waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka pedang itu yang akan membunuh kita. Maka Allah berpesan wal ashr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu senantiasa berada di dalam kerugian. Apakah semua manusia itu akan berugi? Ternyata tidak. Kebanyakan manusia itu akan rugi, akan nyesal, akan lalai. Tetapi ternyata Allah mensifati illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak dikatakan, yang tidak termasuk kategori orang-orang yang akan rugi, orang-orang yang akan menyesal adalah mereka orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang-orang yang beriman? Para ulama memberikan penjelasan, yaitu orang-orang yang berilmu.
Iman kita ini akan berada di dalam diri kita itu ketika kita ini memiliki ilmu. Iman itu maknanya adalah yakin, percaya. Yakin dan percaya itu akan kita dapatkan kalau kita ini mengetahui sesuatu apa yang kita yakini. Suatu kebenaran atau tidak benar itu kalau kita ini sudah mengetahui. Mengetahui itu maknanya adalah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah. Fa'lam, ketahuilah. Makna ketahui itu adalah ilmu. Kalau kita ini ingin menjadi orang-orang yang beriman, maka ilmulah. Berilmulah. Bahkan Rasulullah SAW itu telah menegaskan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, yang seringkali kita dengar adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kewajiban kita sebagai seorang muslim itu adalah mencari ilmu. Lah mencari ilmu itu ada dua, fardu kifayah, fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu. Kalau fardu kifayah itu bisa diwakilkan, cukup beberapa orang itu cukup. Tetapi kalau fardu ain itu kewajiban kepada diri kita masing-masing. Kewajiban fardu ain itu adalah menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Maka kalau ngaji itu tidak bisa diwakilkan. Oh, aku wakil jenengan kalau ngaji. Nggak bisa. Karena ini kewajiban apa? Fardu ain. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dalam kitabnya Al-Usulus As-Salasah itu mengatakan ta'allumi arba'in masail. Kita ini yajibu ta'allumi arba'in masail. Kita ini memiliki kewajiban untuk mempelajari, untuk mencari ilmu terkait dengan 4 hal. Yang pertama ada al-ilmu ma'rifatullah, yaitu ilmu tentang bagaimana kita ini mengenal Allah. Bagaimana cara kita ini berhubungan dengan Allah. Bagaimana cara kita ini mengetahui apa-apa amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridho, mahabbah, dan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan apa yang bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu ma'rifatullah, ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah. Yang kedua, al-ilmu ma'rifat nabi, yaitu ilmu yang berkaitan dengan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ada al-ilmu ma'rifat dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan beserta dalil-dalilnya. Karena kenapa kok beserta dalil-dalilnya? Karena Allah menurunkan risalah, menurunkan syariat itu dengan 2 hal, Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis ini adalah bagian dari petunjuk, bagian dari dalil yang harus kita pelajari. Dan 3 hal inilah yang nantinya akan ditanya oleh malaikat ketika kita sudah dikuburkan. Man rabbuka, man nabiyika, man dinuka. Siapa Tuhanmu, apa nabimu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kalau kita ini tidak berilmu, tidak mengetahui 3 hal ini, tidak mengenal Allah, tidak mengenal nabinya, dan tidak mengetahui syariat Islam, bagaimana ketika kita ini ketika ditanya oleh malaikat, apakah kita ini bisa menjawab? Tidak. Kalau hari ini kita ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, kita hafal, bisa menjawab. Siapa? Allahu Rabbi. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kita hari ini bisa jawab. Nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dinuka, apa agamamu? Kita bisa menjawab, agamaku Islam. Hari ini kita ditanya pasti bisa menjawab. Tapi besok jangan pernah mengandalkan daya ingatan.
Kain mori itu tidak ada sakunya, ora iso ngepek. Tangane kita itu sudah genggam, ora iso buka, ora ndelok contonan, ora iso. Yang akan menjawab siapa itu? Amal kita. Maka kalau kita ini menginginkan akan nanti lolos ketika ditanya oleh malaikat marrabbuka, ilmulah. Bersemangatlah mencari ilmu. Karena kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat, insya Allah di alam kubur kita itu mendapatkan nikmat. Tapi na'udzubillahi min dzalik, dan kita berlindung dari semuanya itu. Kalau kita ini tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, tanda-tanda alamat kita ini mendapatkan apa? Adab kubur. Maka kalau hari ini kita bercita-cita agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya oleh malaikat tanyakan kepada kita, mari bersemangat di dalam berilmu. Karena ilmulah yang akan menuntut kita, yang akan melahirkan keimanan di dalam diri kita. Kita ini bisa hormat, bisa cinta, bisa sayang kepada orang itu karena apa? Tahu. Kita ini mau membeli sesuatu karena sudah tahu barangnya. Tahu itu maknanya ilmu. Kalau kita ini mau membangun keimanan kita, maka carilah pengetahuan dulu. Kenalilah apa yang akan kita yakini, apa yang akan kita percayai. Iman itu akan tumbuh dengan keilmuan kita. Kalau nyuwun ngapunten jamaah, kalau diri kita ini lalai jauh dari ilmu, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Iman itu letaknya di hati jamaah. Ilmu itu juga akan menyinari hati kita. Kalau hati kita ini senantiasa tersinari oleh nur, oleh cahaya, maka hati kita ini akan terang benderang. Orang kalau hidupnya terang benderang, maka dirinya itu bisa berjalan di jalan yang benar. Karena apa? Tidak akan tersesat. Tapi nyuwun ngapunten, kalau diri kita ini jauh dari majelis ilmu, tidak berilmu, otomatis hati kita ini gelap. Akibatnya apa? Kita ini mudah tersesat. Kalau hati kita ini sudah gelap, hati kita ini sudah tidak lagi mendapatkan nur, bimbingan, hidayah dari Allah, maka akibatnya hati kita ini akan terjangkit oleh namanya penyakit hati. Penyakit hati niku nyuwun ngapunten jamaah. Penyakit hati itu penyakit kronis yang darurat berbahaya. Karena apa? Penyakit hati itu bisa melahirkan manusia-manusia yang melakukan dosa-dosa yang besar. Sejarah dosa pertama kali di muka bumi ini berawal dari penyakit hati jamaah. Penyakit hati niku napa contone? Hasad, dengki, iri, sombong, pokoknya yang bersemayam di dalam hati. Coba kita sedikit melihat sejarah peradaban manusia akibat dari penyakit hati itu, yaitu dari anak pertama kali di dunia, yaitu napa? Putranya Adam alaihissalam yang namanya Qabil dan Habil. Oh, ini wonten kisahnya. Kalau dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 Allah mengabadikan kisah ini jamaah. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita agar tidak jatuh ke dalam namanya penyakit-penyakit hati karena kelalaian keilmuan kita. Dikisahkan ketika Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi, kemudian melahirkan seorang anak-anak, beberapa anak itu, yang kemudian di antara beberapa anak Nabi Adam itu ada yang namanya Qabil dan Habil. Walaupun wallahu a'lam bishawab atas nama dua anak ini, tapi yang masyhur, yang sering kita dengar adalah Qabil dan Habil.
Ketika sudah tumbuh dewasa, Qabil dan Habil ini, kan namanya orang yang sudah dewasa itu kan dituntut untuk mandiri. Maka Qabil dan Habil itu untuk menghidupi dirinya itu, Qabil itu menjadi seorang petani, Habil itu menjadi seorang pengembala domba, peternak. Qabil itu fokus disibukkan dengan tanamannya, Habil disibukkan dengan apa? Dombanya. Pada waktu itu sudah disyariatkan oleh Allah, bapaknya Adam alaihissalam itu sudah memberitahu bahwasanya kamu itu sudah dibebankan syariat untuk berkorban. Kalau bahasa kita mungkin hari ini adalah zakat, infak, sedekah. Sudah dinasihati, sudah dikandani karo bapak Adam alaihissalam. Maka ketika tiba waktunya, mereka ini dua anaknya Adam alaihissalam itu mengorbankan dari hasil apa yang ia lakukan di dalam dunia ini. Qabil itu mengorbankan melalui hasil pertaniannya, Habil mengorbankan hasil apa? Ternaknya. Tetapi sama-sama anak dari Adam alaihissalam berbeda di dalam pengimplementasian keimanannya kepada Allah. Qabil niku mengorbankan hasil pertaniannya, tapi sing dikorbankan niku bukan hasil yang apik-apik. Sing dikorbanke yang disembahkan kepada Allah niku napa? Hasilnya sing elek-elek. Ya nyun ngapunten, mungkin kalau seorang petani sing nandur timun sing dikorbanke ora timun sing gede-gede sing apik-apik, tapi timun sing cilik-cilik bungkuan. Tapi Habil mengorbankan hasil yang terbaik yang ia miliki, yaitu domba yang sehat, domba yang gemuk. Salah satu tandanya korbannya itu diterima oleh Allah pada waktu itu ya, yaitu korbannya itu disambar oleh api. Pada syariat itu, pada zaman itu. Jadi tanda-tanda nenek dikorban itu ditompo atau tidak itu apa? Yaitu disambar api. Ketika dua anak ini mengorbankan sesuai dengan apa yang ia keluarkan, Qabil dengan hasil pertaniannya, Habil itu dengan ternaknya, maka ketika lain waktu, lain hari, yang diterima korbannya oleh Allah itu korbannya Habil. Dibuktikan dengan apa? Dengan dilahap oleh api. Mengetahui hal itu, Qabil niku serik, dengki, hasad karo sapa? Habil. Mergone napa? Korbane ora ditampa, sing ditampa korbane sinten? Habil. Maka mengetahui hal itu dalam surat Al-Maidah 27 sampai 31 itu, maka Qabil mengatakan, la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil. Padahal Habil niku saudara kandung. La aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu wahai Habil. Apa yang akan saya sampaikan nyuwun ngapunten jamaah? Kalau kita lihat Qabil dan Habil itu, walaupun dilahirkan dalam satu rahim yang sama, yakni melalui ibunya Hawa, tetapi berbeda secara sifat, berbeda secara karakter. Jadi nyuwun ngapunten, kok dalam satu rumah, kok seorang ibu melahirkan 2, 3, 4 anak, tentu beda. Niku lumrah, niku sunnatullah. Jadi ono anak pertama sifatnya ngene, anak kedua ngene, anak ketiga ngono, niku sunnatullah. Sejarah niku Qabil dan Habil niku walaupun saudara kandung beda. Nek saiki nek ono anak kok beda-beda,
Oh, lumrah walaupun apa? Dalam rahim yang sama. Tadi ampun dipahi itu, kowe kok beda karo kakangmu? Ya memang beda. Gak usah dibeda-beda. Karena memang sudah sunatullah, garisnya berbeda sama. Maka ketika Habil itu diancam oleh Qabil, la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Maka Habil itu apakah kemudian emosi, kemudian mau mengatakan, nek kowe bunuhku, aku ya arep membunuhmu? Tidak. Tapi Habil itu karena keimanannya, karena akhlaknya baik kepada Allah, dirinya itu imannya kuat kepada Allah. Habil itu mengatakan dalam surat Al-Maidah di lanjutan ayat itu, lain basatta ilayya yadaka, seandainya engkau menggunakan tanganmu untuk membunuhku, niscaya aku tidak akan membalas sedikit pun atas apa yang engkau perbuatkan kepada diriku. Itu kata Habil. Kenapa Habil itu tidak ingin membalas ketika nanti Qabil itu membunuh? Karena Habil itu mengatakan, inni akhafu Rabbul alamin, sungguh aku ini takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Yang keluar dari mulutnya Habil adalah kepasrahan, ketundukan, ketotalitasnya, keimanannya kepada Allah. Inni akhafu Rabbul alamin, sungguh aku takut kepada Allah, Tuhan alam semesta ini. Yang keluar dari mulutnya Habil adalah ketakutan akan murka dari Allah. Seandainya aku membalas perbuatanmu Qabil, maka saya takut akan adab dari Allah. Dinasehatilah Qabil itu oleh Habil. Kowe nek nglakoni perbuatan ngono kuwi perbuatan dosa Qabil, itu nanti mendatangkan murka dari Allah. Tapi karena penyakit hati ini sudah besar, namanya sudah dongkol, sudah iri, sudah hasad, sudah dengki, maka semuanya ini akan membutakan seluruh matanya. Tidak akan melihat Habil itu saudara kandung, tidak akan melihat akal sehatnya, karena ini sudah memuncak rasa dengkinya. Maka nasihat-nasihat yang sudah dilakukan oleh Habil itu wis ora digubris. Maka akhirnya tetap dalam keputusannya Qabil itu tetap membunuh Habil. Dibunuhlah Habil itu, mati Habil. Lah setelah Habil itu mati, Qabil itu bingung jamaah. Iki Habil ini arak kapake. Beberapa hari bingung, mikir ke carane napa ngopeni jenazah Habil. Saking bingungnya akhirnya Allah niku napa menutup dalam surat Al-Maidah 31 itu, Allah menurunkan petunjuk melalui dengan cara mengirimkan 2 burung gagak. Oh, Qabil itu melihat burung gagak. Burung gagak itu yang satu itu napa garuk-garuk tanah ingin ngubur burung gagak yang mati. Garuk-garuk tanah. Akhirnya Qabil itu ngerti, oh carane ngopeni jenazah Habil, oh kaya manuk kuwi, kaya burung. Akhirnya menggali tanah, akhirnya baru adem ayem Qabil niku ngubur Habil. Oh berarti menungso niku dulu belajari kali sinten burung. Jadi ampun heran nek manusia itu sifatnya niku lebih dari binatang, karena peradaban itu telah mencatat menungso niku belajari kalau kewan. Mula nyuwun ngapunten dalam surat Al-A'raf itu Allah ngendika, balhum adol, manusia itu lebih hina, lebih sesat dari binatang ternak. Kadangkalanya burung, binatang ternak itu, hewan itu lebih mulia dari manusia.
Bahkan manusia itu lebih hina. Allah telah mensifati. Kenapa? Oh, ternyata benar. Dulu Qabil itu belajar kepada binatang. Kalau hari ini kemudian Allah mengatakan balhum adol, manusia itu lebih hina, lebih rendah, lebih sesat dari binatang ternak, itu pas. Siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adanul la yasma'una biha. Mereka adalah orang-orang yang diberi hati tetapi hatinya tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki hati tetapi tidak condong kepada ilmu-ilmu Allah. Mereka diberi mata, diberi telinga tetapi tidak digunakan untuk tadabbur, untuk mempelajari kebesaran-kebesaran Allah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang sesat, lebih hina dari binatang ternak. Maka orang-orang yang tidak mau berilmu, tidak mau mentafakuri, tidak mau menyelami kedalaman ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini, maka mereka adalah balhum adol. Mereka itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang sesat, orang-orang yang rendah, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Maka secara pertama kali dosa di muka bumi ini karena penyakit hati. Penyakit hati yang melahirkan perbuatan dosa yang lebih besar, yakni pembunuhan. Dosa pertama kali di muka bumi adalah penyakit hati yang kemudian berefek, berakibat pertumpahan darah. Karena apa? Penyakit hati. Maka waspadalah. Penyakit hati itu bisa menyebabkan apa? Petaka yang lebih besar. Marah itu berawal dari hati. Orang main tangan, main ucapan, main tindakan itu berawal dari hati. Tidak akan pernah namanya penyakit hati wis ora memandang bulu, mbok wis saudara kandung, sedulur ora wis ora digagas. Karena nopo? Tersulut oleh namanya nopo? Hati. Hati itu kan raja. Raja itu penguasa. Nek wis jenenge penguasa niku nek nyuruh apapun mesti akan dilaksanakan oleh prajurit. Maka Rasulullah ngendika, kalau hati kita ini baik, maka insya Allah niscaya anggota tubuh lainnya itu akan baik. Kalau hati kita ini nyuwun ngapunten disusupi, dipenuhi oleh penyakit-penyakit hati, maka prajuritnya pasti akan sakit. Maka jangan biarkan hati kita ini terjangkit oleh penyakit-penyakit hati, karena akan beresiko berakibat melahirkan petaka-petaka dosa-dosa yang lebih besar. Seperti Qabil yang dia terbutakan oleh namanya penyakit hati, membunuh saudara kandungnya sehingga menjadi dosa yang besar. Maka agar kita tidak terjangkit oleh penyakit hati, illalladzina amanu, jadilah orang-orang yang beriman melalui ilmu. Bersihkanlah hati kita dengan istighfar. Bersihkanlah hati kita dengan beramal soleh. Hapuslah jejak-jejak dosa-dosa hitam, jejak-jejak hitam, noda-noda hitam di dalam hati kita. Karena Rasulullah SAW telah mengisyaratkan setiap anak Adam yang melakukan perbuatan dosa, pasti Allah akan memberi tanda hitam di dalam hati kita. Satu perbuatan dosa, satu noda hitam. Tak. Lakoni perbuatan dosa, tambah lagi titik hitam itu. Akhirnya hati kita ini menjadi gelap hitam. Agar hati kita ini tidak gelap, tidak hitam, maka hapuslah noda-noda itu dengan istighfar, dengan amal soleh, dengan ilmu, dengan iman, sehingga hati kita ini akan tetap terang. Illalladzina amanu, kalau kita tidak ingin jadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang sal, jadilah orang-orang yang beriman yang berdasarkan adalah ilmu. Wa amilus sholih, yang kedua adalah beramal soleh.
amalkanlah ilmu yang sudah kita dapatkan, implementasikan keimanan kita dengan amal soleh. Karena ayat-ayat Al-Quran, redaksi hadis, mesti keimanan itu disertai dengan amal. Tidak cukup di dalam hati. Kita ini tidak cukup hanya iman, percaya tok, tidak. Tetapi harus dibuktikan dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fausilu wujuhakum. Redaksi ayat-ayat di dalam Al-Quran mesti mensejajarkan iman dan amal soleh. Tidak bisa dipisahkan. Ilmu itu juga memerlukan amal soleh. Pembuktian keimanan kita adalah melalui perbuatan, melalui aktivitas. Yang ketiga, agar kita ini tidak termasuk orang-orang yang rugi, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hendaklah kita saling menasihati, hendaknya kita ini saling berdakwah. Berdakwah itu tidak harus menjadi seorang ustadz, tidak harus menjadi seorang kiai. Berdakwah senantiasa menasihati dalam kebenaran itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saling mengajak di dalam kebaikan dan mengingatkan dalam hal keburukan. Kita ini kadang bisa apa? Mengajak, oh ayo berbuat baik, mengingatkan itu perbuatan buruk, itu bagian dari dakwah. Bisa melalui lisan, bisa melalui apa? Amal perbuatan. Memberi contoh kebaikan, kebenaran. Oh, kerja bakti nyuntoni. Itu bagian dari dakwah. Tidak harus pakai mulut. Banyak cara. Yang terakhir, watawasau bis sabr. Hendaklah kita ini bersabar. Orang hidup itu kudu sabar, golek ngelmu ya sabar, mengamalkan ilmunya ya sabar, beramal soleh ya sabar, berdakwah itu juga bersabar, mengingatkan seseorang itu juga kudu sabar. Kadang kita itu niatnya apik tapi ditompo elek, wong kok melu-melu urusanku. Maka harus sabar. Allah mengatakan watawasau bis sabr. Orang-orang yang sabar itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat terakhir itu surat ayat terakhir penutup. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang akan beruntung. Kita hidup di dunia ini ketika kita beriman, mencari ilmu ya butuh sabar. Beramal soleh ya kudu sabar, menasihati niku kudu sabar. Semuanya dibungkus di dalam kesabaran. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan, orang-orang yang akan memperoleh kemenangan, kebahagiaan. Maka jembarkilah hati kita dengan kesabaran, sabar. Pasti akan diuji. Kita ini tidak akan mungkin bisa lepas dari ujian. Orang yang mencari ilmu ya butuh sabar. Iman ini akan diuji. Amal soleh, perbuatan baik itu ya sabar. Nyun ngapunten kalau tidak sabar, saya yakin kita semua ini tidak akan sampai ke majelis ini. Itu. Kita ini kadang nasihati anak wae cok malah diseneni. Mbok kusik toh. Padahal ngandani apik, maka ya sabar. Rasulullah dakwah itu ya penuh dengan tantangan. Kita kalau hari ini diuji dengan mungkin nasihatnya kok tidak diterima, ingat dakwah Rasul. Rasul itu bahkan dicaci maki, diancam, disiksa, dihina, difitnah. Sabar. Karena apa? Orang ulul azmi itu adalah orang-orang pilihan Allah yang memiliki kesabaran yang tinggi. Maka orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi, insya Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Demikian jamaah, karena waktunya sudah mendekati untuk sholat isya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang-orang yang rugi. Jadilah orang-orang yang beriman dengan ilmunya, menjadi orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran
dan bersabar dalam semua. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua, diberikan kesabaran lahir dan batin, dan akhirnya nanti kita semua mendapat keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat. Aku qouli hadza astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.